Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai perancangan mata pisau dan piringan pemutarnya pada mesin pemotong singkong berbentuk sawut. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Abednego Lumbantaruan, Bastian Nauli, Brema Christophorus Barus, Masmur Widya Kembaran, dan Muftadin. Pertama, materi akan dibacakan oleh teman saya Abednego. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengenai singkong. Penjelasan mengenai singkong. Singkong atau cassava pertama kali dikenal di Amerika Selatan yang dikembangkan di Brasil dan Paraguay pada masa prasejarah. Potensi singkong menjadikan sebagai bahan makan pokok penduduk asli Amerika Selatan bagian utara selatan, Mesoamerika, dan Karibia sebelum Columbus dan ke benua Amerika. Ketika bangsa Spanyol menaklukkan daerah-daerah itu, budidaya tanaman singkong pun dilanjutkan kolonial Portugis dan Spanyol. Di Indonesia, singkong dari Brasil diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-16. Selanjutnya, singkong ditanam secara komersial di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810. Kini saat sejarah tersebut terabaikan, singkong menjadi bahan makanan yang merakyat dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Di Indonesia, singkong atau ubi kayu bodin sampai mempunyai arti ekonomi yang penting dibandingkan dengan umbi-umbi lainnya. Jenis ini kaya akan karbohidrat dan merupakan makanan pokok daerah tandus di Indonesia selain umbia. Daunnya mengandung banyak protein yang dipergunakan sebagai macam sayur, dan daun yang telah dikayukan digunakan sebagai pakan ternak. Batangnya digunakan sebagai kayu bakar dan seringkali digunakan pagar hidup. Produk olahan dari bahan singkong salah satunya adalah saut singkong. Yang pertama, jenis-jenis singkong. Yang pertama, singkong mukibat. Nama singkong mukibat didapatkan dari nama seorang petani yang bernama Mukibat. Pada tahun 1903 sampai 1966, singkong mukibat dibudidayakan oleh Bapak Mukibat yang berasal dari Ngadiwuli, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Singkong mukibat adalah hasil okulasi dari batang bawah ubi kayu. Yang kedua, singkong gajah. Disebut sebagai singkong gajah karena singkong ini memiliki ukuran yang sangat besar. Singkong yang berasal dari Kalimantan Timur ini ditemukan oleh Profesor Restono. Beliau adalah guru besar ahli matematika di Universitas Mula Warman. Singkong gajah banyak diminati masyarakat karena menghasilkan singkong yang banyak. Jika singkong pada umumnya menghasilkan 5-8 kg, berbeda dengan singkong gajah yang menghasilkan hingga 50 kg. Singkong ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti daun mudanya berwarna ungu kemerahan. Selain itu, tunas pucuk dari bahan utama akan bercabang tuga saat tumbuh di bulan keempat. Umumnya, singkong gajah banyak digunakan untuk tepung dan industri bioetanol. Ketiga, singkong manggu. Singkong manggu adalah singkong yang biasa kita temukan di pasaran dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Singkong ini berasal dari Jawa Barat yang bisa diolah menjadi beragam makanan seperti gorengan, singkong rebus, tepuk, getuk, keripik singkong, hingga singkong bakar. Yang keempat, singkong putih. Bagi kamu yang sudah ingin membuat kolak, singkong atau sop singkong, maka gunakan singkong putih bagian bahan dasarnya. Sesuai dengan namanya, singkong ini memiliki warna daging yang putih. Oleh karena itu, singkong putih lebih cocok digunakan untuk beragam makanan yang dikukus atau direbus. Umumnya singkong putih menghasilkan 2-3 kg per batangnya dan memiliki masa panen selama 9 bulan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat penyaut.
Mesin saut singkong bekerja dengan memanfaatkan putaran motor listrik yang ditransmisikan ke puli dengan menggunakan sabuk untuk menggerakkan poros di dudukan mata pisau. Pada saat mesin berputar, ubi singkong yang telah dikupas dan dibersihkan dimasukkan melalui corong masuk, dan hasil pemotongan akan dikeluar melalui corong keluar, dan disediakan wadah sebagai tempat penampungan. Alat penyaut singkong ada beberapa jenis. Yang pertama, alat penyaut singkong tradisional. Pemotong singkong menjadi tradisional pada umumnya dengan menggunakan tenaga manusia atau manual. Alat ini tentunya kurang efisien karena membutuhkan waktu dan tenaga banyak untuk memotong singkong menjadi potongan sawut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar 26. Yang kedua, alat penyaut menggunakan mesin. Memotong singkong menjadi saut dengan mesin yaitu dengan menggunakan tenaga mesin untuk memotong singkong menjadi saut dengan menggunakan mesin pengerjaan lebih. Yang kedua, landasan teori. Mesin penyaut adalah alat bantu untuk memotong singkong menjadi potongan saut yang pipih dan memanjang. Mesin ini bekerja dengan menggunakan motor listrik. Apabila dihidupkan, maka motor listrik akan memutar puli yang ada pada motor listrik. Kemudian puli pada motor listrik menggerakkan puli 2 dengan bantuan sabuk. Dari puli 2, gerak putar kemudian ditransmisikan ke piringan pemotong dengan menggunakan poros. Putaran pada piringan tersebut menghasilkan potongan-potongan saut yang mempipih dan memanjang. Hasil produksi pada mesin ini diharapkan dapat memotong singkong menjadi saut sebanyak 15 kg dalam waktu 15 menit. Dengan demikian, dalam waktu 1 jam, mesin ini dapat memotong singkong menjadi saut sebanyak 20 kg. Teknik perancangan mesin. Para ahli telah banyak mengemukakan teori merancang suatu alat atau mesin guna mendapatkan suatu hal yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan yang bagus, harus mengikuti tahapan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki dan menemukan masalah yang ada di masyarakat. Menemukan solusi-solusi dari masalah prinsip dirangkai dengan melakukan perancangan pendahuluan yang menganalisis dan memilih solusi yang baik dalam menguntungkan. Membuat detail rancangan dari solusi yang telah dipilih. Meskipun prosedur atau langkah desain telah dilalui, akan tetapi hasil yang sempurna sebuah desain permulaan sulit dicapai. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini dalam pengembangan lanjut sebuah hasil desain sampai mencapai taraf tertentu, yaitu hambatan yang timbul, cara mengatasi efek yang tak terduga, kemampuan untuk memenuhi tuntutan pemakaian. Hal ini diungkapkan oleh Nieman 1994 dan menganjurkan mengikuti tahapan desain sebagai berikut. A. Bentuk rancangan yang harus dibuat. Hal ini berkaitan dengan desain yang telah ada, pengalaman yang dapat diambil dengan segala kekurangan serta faktor-faktor utama yang sangat menentukan bentuk konstruksinya. B. Menentukan ukuran-ukuran dengan berpedoman pada perhitungan besar. C. Menentukan alternatif dengan sket tangan yang didasarkan dengan fungsi yang dapat diandalkan. Daya guna mesin yang efektif, biasa produksi yang rendah, dimensi mesin mudah dioperasikan, bentuk yang menarik, dan lain-lain. Memilih bahan, hal ini sangat berkaitan dengan kehalusan permukaan dan ketahanan terhadap kausan. Terlebih pada pemilihan terhadap bagian-bagian yang bergesekan, seperti bantalan luncur dan sebagainya. Mengamati desain secara teliti telah menyelesaikan desain. Konstruksi diuji berdasarkan faktor-faktor utama yang menentukan. F. Merencanakan sebuah elemen dan gambar kerja bengkel. Setelah merancangan bagian utama, kemudian ditetapkan ukuran-ukuran terperinci dari setiap elemen. Gambar kerja bengkel harus menampilkan pandangan
penampang yang jelas dari elemen tersebut dengan memperhatikan ukuran, toleransi, nama bahan, dan jumlah produk. G. Gambar kerja, pangkah, dan daftar elemen. Setelah semua ukuran elemen dilengkapi, baru dibuat gambar kerja lengkap dengan daftar elemen. Di dalam gambar kerja lengkap hanya diberikan ukuran assembly dan ukuran setiap elemen diberi nomor sesuai daftar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bastian. Nomor 2, kapasitas produksi mesin yang akan dirancang bangun. Seperti yang tercantum pada judul tugas akhir ini, bahwa mesin yang akan dirancang bangun ini akan mampu memotong singkong menjadi sawit sebanyak 20 kg per jam. Ketiga, faktor penentu pembuatan produk yang baik. Faktor yang mempengaruhi kualitas pemotongan ubi yaitu 1, ketajaman mata pisau. Untuk mendapatkan hasil pemotongan sawit yang baik, ketajaman mata pisau sangat berpengaruh pada saat pemotongan berlangsung. Kedua, kecepatan potong untuk pemotong bahan ubi. Kecepatan potong yang lebih besar menghasilkan ubi sawit menjadi hancur atau halus. Untuk mendapatkan hasil pemotongan yang seragam dan bentuk relatif baik harus dengan kecepatan sayap yang lebih rendah. 3. Kecepatan pengumpan atau pemakanan bahan ubi ke pisau potong untuk mendapatkan hasil dan bentuk diameter yang sesuai. Kecepatan pengumpan arus relatif konstan. Keempat, mata pisau pemotong pada mesin penyaut singkong. 1. Pengertian mata pisau. Mata pisau berfungsi sebagai pemotong singkong menjadi sawit yang masuk melalui saluran masuk pada mesin. Pisau yang menempel di piringan diputar oleh motor listrik dan ditransmisikan oleh sabuk dan pudi sebagai pemindah daya mata pisau penyaut singkong. Ada beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Mata pisau dengan piringan. Mata pisau jenis ini menggunakan piringan sebagai dudukan. Mata pisau dengan piringan dibuat secara terpisah dengan tujuan apabila mata pisau telah tumpul, penggantiannya lebih mudah. Ada beberapa keuntungan mata pisau jenis ini yaitu 1. Penggantian mata pisau lebih mudah tanpa membuka piringan. 2. Lebih murah karena hanya membeli mata pisaunya saja. Ketiga, tidak membutuhkan perawatan yang banyak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang selanjutnya, mata pisau tanpa piringan. Untuk mencari putaran mata pisau, bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Perhitungan daya yang dibutuhkan, F sama dengan M kali G. Dalam kurung Kurmi R.S dan Gupta J.K 2005, titik 2 hal titik 10 tutup kurung di mana F sama dengan gaya potong ubi, M massa yang dibutuhkan untuk memotong ubi, G sama dengan percepatan gravitasi, N sama dengan jumlah putaran piringan per menit, T sama dengan torsi pada pisau penyaut. Yang selanjutnya adalah piringan mata pisau pemotong. Piringan mata pisau berfungsi sebagai tempat dudukan mata pisau penyaut. Berat dibentuk jadi bulat dengan diameter 300 mm dan tebal 12, mm dan membuat sumbu sebagai dudukan poros pemutar. Kemudian membuat dua coakan sebagai tempat dudukan mata pisau. Jika coakan pada piringan tidak presisi atau tidak sama besar, maka akan terjadi getaran berlebih akibat dari piringan yang banding. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya, mesin bor. Kegunaan mesin bor adalah untuk membuat lubang dengan menggunakan perkakas bantu yang disebut mata bor. Hampir semua mesin bor sama proses kerjanya, yaitu poros utama mesin berputar. Dengan sendirinya, mata bor akan ikut berputar. Mata bor yang berputar akan dapat melakukan pemotongan terhadap benda kerja yang dijepit pada ragum mesin. Pada umumnya jenis mesin bor yang digunakan pada bengkel kerja bangku maupun kerja mesin adalah mesin bor tangan, mesin bor meja, mesin bor lantai, dan mesin bor radial. Pemilihan mesin bor tersebut tergantung dari jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Mesin bor tangan terutama digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, seperti pembuatan lubang dengan diameter kecil atau kurang dari 13 mm.
dan benda kerjanya telah terpasang pada kedudukannya yang tidak mungkin akan dibuka kembali. Mesin bor tangan terbagi atas dua jenis, yaitu mesin bor tangan manual dan yang digerakkan dengan listrik. Pada bor tangan manual digerakkan dengan cara memutar engkolnya, sedangkan pada mesin bor yang menggunakan listrik, penggeraknya berupa dinamo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Langkah pengoperasian mesin bor adalah sebagai berikut. 1. Buatlah titik senter pada benda kerja daerah mana yang akan dibuat lubang. Kedua, pasang mata bor yang diperlukan pada cak mesin bor dan kuncikan dengan menggunakan kunci cak. Ketiga, lepaskan kunci cak sebelum mesin dijalankan. Keempat, jika menggunakan mesin dengan 2 atau lebih kecepatan, maka pilihlah kecepatan yang sesuai dengan jenis bahan mata bor dan jenis bahan yang akan dipotong. Kelima, sebelum pekerjaan pengeboran dilakukan, tepatkan bahwa ujung mata bor tepat pada daerah senter. Keenam, hidupkan mesin dan mulailah melakukan pengeboran. Di bubut seperti poros, puli, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar di bawah ini. 1. Siapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan. Kedua, cek kondisi atau kesiapan mesin. Ketiga, masukkan sumber utama arus. Keempat, atur putaran spindle yang akan digunakan sesuai dengan material yang digunakan. Kelima, pasang senter lepas dan kepala lepas. Keenam, pasang pahat dengan ujung sayat setinggi ujung senter. Pengelasan agar dapat disambungkan untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Sini ada beberapa macam. Ada poros pemutar, ada puli, ada motor penggerak, ada sabuk, ada rangka mesin, ada corong keluar, corong masuk. Baik, di sini akan saya bacakan mengenai fitur dan solusi-solusi dalam merancang mesin pemotong ubi tersebut. Fitur yang pertama, sumber tenaga. Solusi A, motor listrik. Solusi B, motor diesel. Solusi C, motor bensin. Solusi D, motor manual. Fitur rangka utama. Solusi A, siku-siku. Solusi B, besi lurus. Solusi C, besi tuang. Solusi D, pipa besi. Fitur yang ketiga, transmisi daya. Solusi A, puli. Solusi B, sprocket. Solusi C, gear. Fitur yang keempat adalah poros. Solusi A, besi tuang. Solusi B, besi pejal. Solusi C, besi lurus. Solusi D, besi siku. Fitur yang ke-5, mata pisau. Solusi A, pisau ketam. Solusi B, pisau buatan pabrik. Solusi C, pisau handmade. Fitur yang ke-6, corong pengeluaran. Solusi A, stainless. Solusi B, alat besi. Solusi C, seng. Solusi D, baja. Di sini ada alasan-alasan dalam memilih solusi dari berbagai fitur dalam mesin pemotong singkong. Sini saya bacakan. Alasan memilih motor listrik adalah karena mesin ini praktis, jadi tujuannya untuk alat perabot rumah. Dan alasan fitur yang kedua memilih besi siku adalah karena besi siku lebih mudah untuk menahan semua komponen-komponen yang ada pada mesin tersebut. Alasan memilih fitur yang ketiga, transmisi daya, solusinya yang dipilih puli adalah karena mesin tersebut menggunakan dinamo untuk memutar poros penggiling singkong tersebut.
Berikutnya, alasan fitur yang keempat dalam memilih poros, solusinya yang dipilih adalah besi tuang. Alasannya karena materialnya lebih lunak dan tahan terhadap putaran tinggi. Berikutnya, fitur yang kelima, mata pisau, solusi yang dipilih pisau ketam. Alasannya adalah karena materialnya tidak mudah berkarat. Berikutnya, yang terakhir, fitur yang dipilih, fitur sorong pengeluaran, solusi yang dipilih adalah stainless. Alasan dipilih adalah karena tidak berkarat dan supaya singkong yang keluar tidak kotor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih.